Perhatian, konten video ini mengandung sebagian informasi tertentu dan kontroversial. Alur ceritanya mungkin bersifat subjektif dan belum dikonfirmasi secara ilmiah. Harap disimak secara rasional. Jika merasa di luar jangkauan kognitif Anda, anggap saja sebagai sebuah cerita. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang eksperimen embrio hibrida manusia hewan. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang eksperimen hibridisasi embrio manusia dan hewan. Banyak orang berpikir bahwa sel manusia dan hewan dapat digabungkan dan hasilnya mungkin bermanfaat bagi manusia. Namun karena terkait etika, banyak laboratorium yang melakukannya secara diam-diam, seperti misalnya eksperimen kawin silang manusia dengan monyet ala Uni Soviet. Sementara itu, eksperimen yang dapat dipublikasikan secara terbuka itu jelas sangat langka. Setelah Perang Dunia Pertama, seorang ahli biologi dan juga pelopor dalam bidang inseminasi buatan bekas Uni Soviet, Ilya Ivanovich Ivanov, meyakinkan beberapa wanita untuk berpartisipasi dalam eksperimen dan menerima inseminasi buatan untuk mengembangbiakan humanzi, yaitu hibrida atau persilangan hipotesis antara simpanse dan manusia. Faktanya, banyak laboratorium di Inggris telah melakukan eksperimen persilangan embrio manusia hewan dan telah berhasil menghasilkan 155 embrio hibrida manusia hewan. Pertanyaannya, mungkinkah menggabungkan sel manusia dan hewan? Menurut majalah Nature, Jepang adalah negara pertama di dunia yang secara terbuka menyetujui eksperimen hibridisasi manusia hewan, dapat dikatakan sebagai pelopor di dunia. Namun sebenarnya Jepang bukanlah negara pertama di dunia yang secara legal melakukan eksperimen seperti itu, tapi Inggris adalah yang pertama. Apakah eksperimen ini merupakan inovasi atau bencana? Mungkinkah dapat menggabungkan sel manusia dan hewan? Eksperimen persilangan humanzi Inggris. Pada tahun 2007, Inggris mengeluarkan Undang-Undang Fertilisasi Manusia dan Embriologi yang merepresentatifkan legalisasi eksperimen embrio manusia dan hewan. Ilmuwan setempat mengatakan, teknik ini dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian sel induk embrionik dan mengatasi berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Undang-undang ini memungkinkan 3 metode hibridisasi manusia hewan. Salah satunya adalah menggabungkan sel embrio manusia dengan sel embrio hewan untuk membentuk embrio yang sempurna. Kedua adalah mengeluarkan inti sel telur hewan dan memasukkan inti sel manusia ke dalamnya untuk membentuk sel telur baru. Dan ketiga sekaligus merupakan tingkat tertinggi dari eksperimen persilangan manusia hewan, yaitu membuahi telur hewan lain dengan sperma manusia. Undang-undang terkait menetapkan bahwa hanya boleh menggunakan sapi perah dan kelinci untuk eksperimen, dan embrio hibrida harus dimusnahkan setelah 2 minggu. Tentu saja tidak semua laboratorium dapat melakukan ini, hanya laboratorium berlisensi yang dapat melakukan eksperimen semacam itu. Pada intinya, peraturan ini melarang keras implantasi embrio hibrida manusia hewan ke dalam manusia atau hewan. Tapi faktanya hanya 3 lembaga penelitian yang legal, yakni King's College London, Universitas Newcastle, dan Universitas Warwick. Namun pada akhirnya, percobaan dihentikan karena terbentur dana. Sebenarnya ada beberapa orang yang secara diam-diam melakukan penelitian semacam itu. Belakangan media Inggris mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak laboratorium di Inggris yang terus melakukan eksperimen hibridisasi embrio manusia hewan dan telah menghasilkan 155 embrio yang dihasilkan dengan 2 cara tersebut di atas. Embrio-embrio ini mengandung bentuk genetis gabungan antara manusia dan binatang. Para ilmuwan mengatakan, penelitian ini berguna untuk mengembangkan embrio sel induk yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Eksperimen kawin silang manusia kera ex Uni Soviet.
Bukan hanya Inggris saja yang diam-diam melakukan eksperimen hibridisasi manusia hewan. Faktanya data yang dibocorkan dari Arsip Pusat Sejarah Moskow telah mengungkapkan bahwa manusia pernah secara diam-diam melakukan eksperimen hibridisasi manusia hewan. Menurut legenda, setelah Perang Dunia Pertama, seorang ahli biologi Rusia, Ilya Ivanovich Ivanov, diketahui pernah bereksperimen menciptakan makhluk hybrid campuran manusia dengan kera. Cara yang dilakukan juga kurang manusiawi. Tanpa sepengetahuan wanita, rahim mereka coba dibuahi dengan sperma kera. Ilya Ivanov berencana menciptakan prajurit super setengah manusia separuh kera untuk meningkatkan efektivitas tempur Uni Soviet. Salah satu pencapaian Ilya Ivanov yang lebih menonjol adalah ia berhasil membuahi 500 ekor kuda betina dengan sperma seekor kuda jantan secara inseminasi buatan pada awal abad terakhir. Dan terobosan ini sempat membuat heboh ketika itu. Kemudian pada Kongres Dunia Zoologi pada tahun 1910, ia juga mengusulkan kemungkinan untuk mencoba menyilangkan manusia dengan primata lain melalui inseminasi buatan, karena menurutnya kesamaan DNA antara manusia dan simpanse mencapai 90% atau 89% menurut temuan sekarang. Konon, karena pemerintah Uni Soviet ketika itu sangat membutuhkan peningkatan efektivitas tempurnya, dan meski dalam masa yang sangat sulit di tahun 1920-an, namun pemerintah Soviet akhirnya memberi hibah $250.000 AS, mengizinkannya meninggalkan Uni Soviet dan mendirikan laboratorium di Guinea, Afrika. Di daerah setempat, dia berusaha meyakinkan beberapa wanita berpartisipasi dalam percobaan untuk membiarkan hibrida manusia kera. Tetapi tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan, tak seorang pun wanita setempat yang mau mencobanya. Kemudian Ilya beralih dengan mencoba membuahi simpanse betina menggunakan sperma manusia. Ada dua versi di masyarakat. Salah satunya mengatakan bahwa eksperimen Ilya Ivanov semuanya berakhir dengan kegagalan. Sementara versi lainnya mengatakan sebaliknya, bahwa eksperimennya sukses besar, tetapi hibrida manusia kera itu mati karena penyakit aneh. Penyakit apa itu? Dikatakan bahwa pada tahun 1929, karena percobaan telah mencapai hasil awal di Afrika, jadi untuk membiarkan sejumlah besar prajurit setengah manusia separuh hewan, pemerintah Soviet memutuskan untuk mendirikan basis pengembang biakan simpanse di Uni Soviet. Lokasinya di Sukhum, Georgia, dan membawa simpanse yang sedang hamil dari laboratorium Afrika dan melahirkan anak. Tetapi kemudian sebagian besar humanzi, yakni persilangan antara simpanse dan manusia ini, mati karena penyakit yang aneh. Gejalanya sangat mirip dengan apa yang sekarang disebut AIDS. Eksperimen akhirnya dihentikan karena penyebab kematian yang tidak diketahui. Karena sadar eksperimen humanzi ini tidak memiliki kemampuan reproduksi alami, jadi pemerintah Soviet memutuskan untuk melepaskan produk eksperimen yang tidak terinfeksi dan membiarkan nasib mereka di alam liar. Eksperimen hibrida embrio manusia hewan Jepang. Pada tahun 2019, untuk mengatasi masalah kekurangan organ terkait transplantasi organ, pemerintah Jepang melonggarkan kebijakan dan untuk pertama kalinya menyetujui eksperimen embrio persilangan manusia hewan domestik. Bagi sebagian besar orang yang berbadan sehat, transplantasi organ adalah masalah yang tidak begitu familiar. Sebenarnya komunitas medis di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, yaitu kekurangan organ. Berikut mari kita lihat sejenak data ini. Transplantasi organ di Tiongkok mencapai sekitar 1,5 juta kasus setiap tahun, namun hanya 10.000 orang yang bisa mendapatkan organ. Sementara mereka yang tidak mendapatkan organ dan karena perlu mengganti organ, mungkin akan menggunakan ICU, metode yang dapat menyelesaikan masalah dalam waktu singkat. Seperti misalnya ekstrakorporeal, yaitu prosedur medis yang dilakukan di luar tubuh, alat bantu pernapasan, ventilator, dan sebagainya. Namun masalahnya adalah sumber daya yang terbatas dan biayanya sangat mahal. Lalu bagaimana dengan nasib dari sisa 1,49 juta orang yang membutuhkan organ? Dalam situasi ketidakseimbangan ekstrim antara penawaran dan permintaan, banyak ilmuwan berpikir
bahwa jika masalah sumber organ dapat diatasi, maka itu pasti akan mengubah dunia. Humanzi ini tampaknya semakin mendekati kenyataan setelah pemerintah Jepang menjadi pihak pertama yang mengizinkan tim peneliti untuk tidak hanya membiarkan organ manusia di dalam embrio binatang, tetapi membolehkan embrio ini dilahirkan. Penelitian yang dipimpin Hiromitsu Nakauchi dari Universitas Tokyo ini melibatkan penyuntikan sel punka manusia pada tikus yang telah direkayasa dan dapat diprogram ulang untuk mengembangkan pankreas. Embrio kemudian akan dicangkokkan pada binatang pengganti. Tujuan utama Nakauchi adalah agar binatang dapat membiarkan organ manusia yang dapat dicangkokkan pada manusia. Sebelumnya Jepang mewajibkan para peneliti untuk membunuh embrio binatang yang dicangkokkan sel manusia setelah 14 hari dan melarang embrio tersebut ditempatkan dan tumbuh pada rahim binatang. Di masa lalu, banyak negara memiliki batasan pada embrio manusia hewan, seperti misalnya perlu menghentikan mereka dalam keadaan embrio. Tetapi pemerintah Jepang telah melanggar batasan ini, mengizinkan embrio hibrida manusia hewan untuk dibiarkan dan dilahirkan melalui hewan, bahkan dibiarkan tumbuh. Hal ini pun seketika membuat geger di dunia maya Jepang. Beberapa netizen mengatakan, mungkinkah tindakan semacam itu akan mengarah pada munculnya makhluk hibrida manusia hewan, dan mungkinkah menciptakan spesies super yang memiliki sebagian kecerdasan manusia dan akan menjadi ancaman bagi manusia? Terkait ini, Hiromitsu Nakauchi, profesor di Universitas Tokyo, membuat pernyataan publik. Saya sangat menyadari kekhawatiran publik tentang eksperimen hibridisasi manusia hewan semacam ini, katanya. Jadi mereka akan memantau janin tikus dengan cermat, dan jika ditemukan otaknya mengandung lebih dari 30% sel manusia, maka mereka tidak akan diizinkan untuk dilahirkan. Dan semua hibrida yang lahir normal juga akan diamati perkembangannya selama 2 tahun. Banyak netizen mengatakan sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Legenda makhluk liar. Konon setelah Perang Dunia Kedua, orang-orang tua di Georgia dan Abkhazia di dekat laboratorium dikabarkan bertemu dengan beberapa makhluk liar tinggi besar dan mirip kera di pegunungan. Menurut mereka, makhluk-makhluk liar itu mungkin adalah kera hibrida yang melarikan diri dari basis pembiakan Soviet. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda ini, namun berbagai spesies hibrida tidak dapat menghasilkan keturunan adalah fakta yang tak terbantahkan karena jumlah gen dan kromosom mereka adalah bilangan kardinal. Dalam kondisi alami, spesies hibrida tidak dapat menjalani meiosis selama reproduksi dan dengan demikian tidak dapat menghasilkan keturunan. Misalnya bagal adalah keturunan persilangan antara kuda dan keledai. Kuda memiliki 64 kromosom dan keledai 62 kromosom. Artinya bagal yang disilangkan hanya memiliki 63 kromosom. Karena kromosom tersebut tidak berpasangan, sehingga walaupun bagal dapat kawin, namun mereka tidak memiliki kemampuan mengembangbiakan generasi berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka yang memiliki motif tersembunyi juga tahu bahwa ada isolasi reproduksi antara spesies dan tidak dapat melahirkan generasi berikutnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk melakukan eksperimen pada manusia dan hewan. Jadi apakah mereka akan diam-diam membuat lebih banyak embrio hibrida manusia hewan seperti yang dilakukan peneliti Inggris? Ada legenda lain tentang manusia salju yaitu Yeti, yang mungkin tidak asing lagi bagi sebagian besar teman-teman. Legenda mengatakan bahwa monster salju Himalaya pernah beberapa kali menampakkan diri di pegunungan Nepal. Menurut para ahli dari berbagai negara, monster salju raksasa adalah hewan aneh dari primata tingkat tinggi. Tingginya sekitar 2 meter, dapat berjalan tegak dan memiliki kecerdasan tertentu, serta ada hubungannya dengan manusia modern. Meskipun komunitas ilmiah belum secara resmi mengakui keberadaan Yeti, tetapi legenda tentangnya telah menyebar ke seluruh dunia sejak 326 sebelum Masehi. Entah apakah masih ada banyak eksperimen hibrida spesies yang tidak diketahui yang pernah dilakukan atau sedang berlangsung secara diam-diam, selain eksperimen rahasia persilangan manusia hewan di Inggris dan bekas Uni Soviet.
Bagaimana pendapat teman-teman tentang eksperimen hibrida antara manusia dan hewan ala Jepang ini? Apakah inovasi atau justru bencana? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.